Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Arifin, NIM 7012102444. Saya di sini akan menjelaskan soal satu, yaitu sistem. Karakteristik sistem. Karakteristik sistem adalah sistem yang mempunyai komponen-komponen batas sistem, lingkungan sistem, penghubung, keluaran, pengolah, dan sarana. Untuk lebih jelasnya dapat lihat karakteristik dapat dibagi menjadi 8. Yang pertama, komponen. Elemen-elemen yang lebih kecil dari subsistem, misalkan sistem komputer dari subsistem perangkat atau perangkat lunak. Boundary atau batasan sistem. Batas sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu daerah dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Yang ketiga, environment. Lingkungan luar sistem. Lingkungan dari sistem adalah apapun yang di luar dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan luar sistem dapat bersifat menguntungkan dan dapat juga bersifat merugikan. Lingkungan luar yang menguntungkan merupakan energi dari sistem, dan dengan demikian harus tetap dijaga dan dipelihara. Sedangkan lingkungan luar yang merugikan harus ditahan dan dikendalikan. Yang keempat, interface atau penghubung sistem. Penghubung merupakan media pengantar subsistem. Melalui penghubung ini, mungkin sumber-sumber daya mengalir dari subsistem. Yang kelima, input atau masukan. Masukan adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Masukan dapat berupa maintenance input dan sinyal input. Maintenance input adalah energi yang dimasukkan supaya sistem tersebut beroperasi. Sinyal input adalah energi yang dioperasikan untuk didapatkan keluaran. Yang keenam, output. Keluaran adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan. Keluaran dapat merupakan masukan subsistem yang lain atau kepada suprasistem. Yang ketujuh, proses atau pengolahan sistem. Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah atau sistem itu sendiri sebagai pengolahnya. Pengolah yang akan merubah masukan menjadi keluaran. 8. Objective and goal, sarana dan tujuan sistem. Suatu sistem pasti mempunyai tujuan atau sarana. Kalau suatu sistem tidak mempunyai sasaran, maka operasi sistem tidak akan ada gunanya. Sasaran dari sistem sangat menentukan sekali masukan yang dibutuhkan. Materi yang kedua, hierarki sistem atau sistem hierarki. Sistem hierarki adalah alat yang paling mudah untuk memahami masalah-masalah yang kompleks, di mana masalah tersebut diuraikan ke dalam elemen-elemen yang bersangkutan, menyusun elemen-elemen tersebut secara hierarkis dan akhirnya melakukan penilaian atas elemen-elemen dalam komponen yang sifatnya homogen dan menyusun komponen-komponen tersebut dalam level hierarki yang tepat. Hierarki juga merupakan abstraksi struktur suatu sistem yang mempelajari fungsi interaksi antara komponen dan juga dampak-dampak pada sistem. Yang ketiga, klasifikasi sistem. Klasifikasi sistem terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, sistem abstrak atau sistem abstrak dan sistem fisik. Sistem abstrak adalah sistem yang berisi gagasan atau konsep-konsep. Contohnya adalah sistem teologi atau keagamaan. Sistem fisik adalah sistem yang secara fisik dapat dilihat, contohnya sistem komputer dan sistem transportasi. Yang kedua, sistem deterministik atau probabilistik. Sistem deterministik adalah sistem yang operasinya dapat diprediksikan secara tepat. Contohnya adalah sistem komputer. Sistem ini kita dapat memberikan input sesuai dengan tujuan. Sistem probabilistik adalah sistem yang tidak dapat diprediksi atau diramal dengan pasti karena mengandung unsur probabilitas atau kemungkinan-kemungkinan. Yang ketiga, sistem tertutup dan sistem terbuka. Sistem tertutup adalah sistem yang tidak berhubungan dengan lingkungan dan tidak dipengaruhi oleh lingkungannya. Dengan kata lain, sistem yang tidak bertukar materi, informasi atau energi dengan lingkungan.
Sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dengan lingkungan dan dipengaruhi oleh lingkungan. Ciri-cirinya adalah sistem menerima masukan yang diketahui yang bersifat acak maupun gangguan. 4. Sistem alamiah dan sistem buatan manusia. Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi secara alamiah tanpa campur tangan manusia. Contohnya sistem tata surya. Sistem buatan manusia adalah sistem yang dibuat oleh manusia. Contohnya sistem komputer, sistem mobil, sistem telekomunikasi. Yang kelima, dan yang terakhir, sistem sederhana dan sistem kompleks. Sistem sederhana adalah sistem yang tidak rumit atau sistem dengan tingkat kerumitan rendah. Sistem kompleks adalah sistem yang rumit, contohnya sistem otak manusia, sistem komputer, sistem keseimbangan hara esensial dalam tanah, dan lain-lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atika Liana, NIM 7012197. Saya anggota dari kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang data. Data merupakan sekumpulan informasi atau juga keterangan-keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan melalui pengamatan atau juga pencarian dari sumber-sumber tertentu. Itu adalah pengertian data. Data dilihat dari sudut umum adalah data yang banyak digunakan untuk suatu penelitian tertentu. Namun, seiring berjalannya waktu, data dibutuhkan untuk memenuhi berbagai keperluan di berbagai bidang. Sedangkan data dilihat dari sudut IT adalah database. Database merupakan kumpulan data yang terorganisir, yang umumnya disimpan dan diakses secara elektronik dari suatu sistem komputer. Selanjutnya, materi tentang informasi. Siklus informasi terdiri dari 7 tahapan. Pertama ada data, yang kedua input, yang ketiga proses, yang keempat output, kelima penerima, keenam keputusan dan tindakan, ketujuh ada hasil dari tindakan. Untuk data, bentuk yang masih mentah yang perlu diolah lebih lanjut. Sedangkan input adalah data yang akan segera ditindaklanjuti ke dalam proses pengolahan. Sedangkan proses adalah data yang telah diinput melalui suatu model tertentu. Output adalah data yang telah diproses dengan model tertentu. Untuk penerima adalah orang yang berkepentingan dengan data tersebut. Sedangkan keputusan dan tindakan itu setelah menerima informasi tersebut, selanjutnya penerima membuat suatu keputusan dan melakukan tindakan. Untuk hasil tindakan, setelah membuat suatu keputusan dan tindakan, maka penerima akan menghasilkan suatu tindakan yang akan membuat sejumlah data. Selanjutnya, manajemen informasi. Manajemen informasi merupakan pengumpulan, penyiapan, pengolahan, dan pemeliharaan data dan jenis informasi lainnya. Manajemen informasi mencakup prosedur dan pedoman yang diadopsi organisasi untuk mengelola dan mengkomunikasikan informasi di antara individu, departemen, dan pemangku kepentingan yang berbeda. Manajemen informasi juga berkaitan dengan bagaimana organisasi berbagi dan memberikan informasi kepada penerima yang beragam. Selanjutnya, data versus informasi atau perbedaan data dan informasi. Data merupakan segala sesuatu yang disimpan di dalam memori menurut format tertentu. Sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data yang sudah dapat diterima oleh akal pikiran penerima informasi. Data merupakan bentuk dasar dari sebuah informasi, sedangkan informasi merupakan elemen yang dihasilkan dari sebuah bentuk pengolahan data. Saya Berlian Fernanda, dan saya akan melanjutkan soal nomor 4, yaitu sistem informasi. Sistem informasi akademik CIA merupakan sebuah aplikasi yang mengintegrasikan seluruh proses inti sebuah bisnis pendidikan ke dalam sebuah sistem informasi yang didukung oleh teknologi terkini. Dengan penerapan CIA akan mempengaruhi mutu layanan secara keseluruhan, yaitu layanan yang berhubungan dengan pihak-pihak di luar lembaga pendidikan, dan satu lagi tentunya layanan yang berhubungan dengan lembaga intern.
pendidikan itu sendiri. Aplikasi sistem informasi akademik merupakan sebuah aplikasi yang menggunakan web sebagai antarmuka penggunanya. Diharapkan dengan ini, maka aplikasi ini dapat diakses kapan saja, di mana saja. Implementasinya relatif murah dan tentunya mudah digunakan. Keuntungan implementasi sistem informasi akademik: 1. Meningkatkan kinerja. CIA mampu memberikan informasi yang real time dengan waktu respon interaktif yang cepat untuk kebutuhan banyak user. 2. Mudah disesuaikan. Modul CIA yang ada dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan persyaratan yang beragam dari masing-masing perguruan tinggi. 3. Arsitektur terbuka, modular dan stable. Aplikasi CIA dibangun dengan arsitektur terbuka sehingga memungkinkan untuk meningkatkan posibilitas dan perkembangan teknologi ke depan. 4. Integrasi mudah. Aplikasi CIA yang ada mengintegrasikan seluruh proses bisnis utama yang ada. Perguruan tinggi yang dapat diakses seluruh titik yang ada di dalam interaktif dan dari luar internet. 5. Penerapan dan pemeliharaan relatif mudah. Aplikasi CIA tidak dapat menerapkan skema ilensi sehingga dapat digunakan untuk banyak user karena sifatnya adalah aplikasi silent server, maka tidak perlu ada aplikasi yang harus diinstal di PC user. Hal ini sangat memudahkan pemeliharaan dan sangat minimal terkena risiko crash atau terkena virus. 6. Aman dan handal. Aplikasi CIA menggunakan keamanan berlapis mulai dari proteksi di sistem operasi, server, database, aplikasi itu sendiri. Setiap user yang akan mengakses suatu modul sistem informasi akademik diberikan user login dan password sesuai dengan kewenangan masing-masing. Terus, sistem informasi pembayaran listrik. Sistem informasi pembayaran listrik merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengelola pembayaran tagihan serta tunggakan listrik. Pembayaran listrik terkait dengan beberapa banyak listrik yang digunakan oleh pelanggan. Semakin banyak daya listrik yang digunakan, semakin banyak pula pembayaran yang ditagihkan kepada pelanggan tersebut. Bagi kamu yang ingin mengembangkan aplikasi pembayaran listrik, baik pasca bayar maupun prabayar, dapat menggunakan aplikasi atau software ini untuk manajemennya. Fungsinya adalah untuk mengetahui jumlah pembayaran per bulannya serta jumlah pelanggan yang membayar pada tempat usaha yang menggunakan aplikasi ini. Untuk pada admin pada sistem pembayaran tagihan listrik ini merupakan user aktif yang melakukan entry data atau memasukkan data ke dalam sistem data tersebut, diantaranya data admin, data pembayaran, data tagihan, dan data pelanggan. Sistem informasi pegawai. Sistem informasi kepegawaian (SIMPEK) adalah sistem yang mampu memberikan informasi dan data pegawai pada suatu perusahaan maupun instansi yang saling berinteraksi mencapai tujuan yang telah ditargetkan. SIMPEK merupakan pengelolaan data kepegawaian, khususnya meliputi pendataan pegawai (BKD), proses perencanaan dan informasi kepegawaian, penggajian, penilaian angka, kredit pegawai, dan sistem laporan. Aplikasi SIMPEK pada suatu instansi adalah melakukan penginputan, pengawasan, dan monitoring dalam hal data kepegawaian. Data mentah diinput biasanya disiapkan form isian yang harus diisi oleh pegawai suatu instansi dengan baik dan benar. Jika dalam pengisian form dilakukan dengan baik dan benar, operator dapat langsung mengisi database masing-masing pegawai dalam SIMPEK, dan operator dapat fokus mengisi sesuai dengan form yang diterimanya tanpa mengecek berkas fisik. Terus, manfaat dan fisik mengembangkan sistem manajemen kepegawaian. Sumber daya manusia merupakan bagian terpenting dalam pelaksanaan fungsi dan tugas suatu instalasi perusahaan atau perguruan tinggi. Fungsi instalasi manajemen sumber daya manusia adalah memastikan agar organisasi dapat mencapai tujuan-tujuan strategisnya dengan memiliki sumber daya manusia yang dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan instansi secara kuantitas maupun kualitas.
Pengelolaan aspek manajemen sumber daya manusia dalam sebuah instansi atau perusahaan dapat dikelola dan dilaksanakan dengan optimal. Pengelolaan yang dilakukan secara konvensional sudah tidak efektif dan